Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, ada pertanyaan. Pak Ustadz, tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Lalu apa bedanya orang bertakwa dan mukmin biasa yang banyak melakukan dosa, kalau ternyata orang bertakwa pun tidak terhindar dari dosa? Sahabat iman, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak beberapa kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai pertama, Nabi Adam alaihissalam. Beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekati pohon khuldi. Larangan itu pun dipertegas oleh Allah dengan peringatan bahwa iblis, laknatullah, adalah musuh Allah, juga musuh mereka berdua. Ditambah lagi, deklarasi iblis itu sendiri di hadapan Allah yang disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya, bahwa dikarenakan Allah telah menghukum iblis dengan menyesatkannya, maka iblis berjanji akan selalu berusaha menempuh berbagai macam cara untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucu keturunannya dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata sahabat iman, itu ternyata tidak menjadikan Nabi Adam alaihissalam lantas bisa menahan diri tidak mendekati pohon khuldi. Beliau tetap melakukan itu, menuruti keinginan iblis. Akan tetapi sahabat iman, setelah beliau melakukan itu, beliau segera sadar. Dan beliau segera tahu bahwa itu adalah dosa. Beliau pun kemudian bersama istrinya segera bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa itu yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan seandainya engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk bagian orang-orang yang merugi. Sahabat iman, Nabi Musa alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fisik yang gagah dan kuat. Suatu hari, beliau menyaksikan perkelahian antara seorang pemuda yang berasal dari kaumnya Bani Israel melawan laki-laki pengikut Fir'aun laknatullah. Atas permintaan pemuda Bani Israel ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian membunuh laki-laki pengikut Fir'aun itu. Ini adalah dosa besar. Ini adalah pelanggaran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dikehendaki oleh iblis. Akan tetapi sahabat iman, setelah melakukan itu, Nabi Musa alaihissalam segera sadar bahwa itu adalah dosa, dan beliau pun segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosanya itu. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, lalu Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat iman, Nabi Dhunnun alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembangkangan kaumnya. Tidak ada satupun di antara kaumnya yang mau mendengarkan dakwah dan ajakan beliau. Berdakwah seakan-akan tanpa hasil, menjadi nabi seakan-akan tidak punya pengikut. Dan kondisi ini sangat berat sahabat iman. Menghadapi kondisi seperti ini butuh kesabaran yang super ekstra. Akan tetapi itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Dhunnun alaihissalam. Tapi ternyata Nabi Dhunnun tidak kuat untuk bersabar menghadapi kondisi seperti itu. Beliau pun kemudian marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegur beliau melalui suatu musibah. Beliau dilemparkan oleh anak buah kapal ke laut, kemudian beliau ditelan oleh ikan paus. Nah, di dalam kegelapan perut ikan itulah beliau kemudian sadar bahwa apa yang telah beliau lakukan itu adalah dosa. Beliau pun kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa beliau itu. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Nabi Dhunnun. Tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah menganiaya dirinya. Sahabat iman,
kesalahan dan dosa itu adalah sebuah hal yang niscaya dalam kehidupan setiap manusia. Jadi, sekuat apapun keimanan seseorang, dia pasti punya dosa, dia pasti punya kesalahan. Siapapun itu, tidak peduli dia seorang nabi atau manusia biasa, dia orang bertakwa atau mukmin biasa, dia ahli ibadah atau bukan, berilmu atau tidak, selama statusnya adalah manusia, maka dia tidak akan pernah terhindar dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti punya salah. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Akan tetapi sahabat iman, kondisi ini sama sekali tidak menjadi kendala bagi siapapun untuk menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Artinya, sekalipun Anda tidak bisa terhindar dari dosa, Anda tetap bisa meraih derajat takwa di sisi Allah dalam kondisi itu. Mengapa sahabat iman? Karena ternyata takwa itu bukan bebas dari dosa. Takwa itu bukan suci dari kesalahan. Lihatlah kisah yang diabadikan oleh Allah tentang para nabi tadi. Mereka adalah hamba-hamba yang bertakwa. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, kesalahan itu sama sekali tidak membuat mereka lantas keluar dari golongan hamba-hamba yang bertakwa. Nah sekarang sahabat iman, mari kita kembali kepada pertanyaan tadi. Dalam kondisi seperti ini, lalu apa perbedaan antara orang yang bertakwa dan mukmin biasa yang banyak melakukan dosa? Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, beliau menulis satu tema tersendiri yang membahas tentang tabiat dosa yang dilakukan oleh rata-rata orang beriman. Tema itu berbunyi tawaludul ma'asi, artinya maksiat yang beranak pinak. Di situ beliau menjelaskan bagaimana satu dosa yang dilakukan oleh orang beriman akan melahirkan dosa yang lain. Maka sahabat iman, saat Anda melakukan satu dosa, biasanya yang terlintas di dalam pikiran Anda adalah bagaimana melakukan dosa berikutnya yang lebih berat dibandingkan dosa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Sebetulnya, sahabat iman, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya maha luas. Artinya dosa apapun yang Anda lakukan, sebesar apapun itu, seberat apapun itu, selagi Anda mau bertaubat, dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah. Itu sudah janji Allah, pasti itu sahabat iman. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sekali lagi ya tadi itu. Selesai Anda melakukan satu dosa, bukannya terlintas di dalam pikiran Anda bagaimana Anda bertaubat, tapi yang terlintas justru bagaimana Anda melakukan dosa berikutnya yang lebih besar daripada dosa yang sebelumnya. Nah, inilah yang membedakan orang mukmin biasa dibandingkan orang-orang bertakwa, sahabat iman. Orang bertakwa itu bukan mereka yang terhindar dari dosa sekali lagi. Tapi ternyata orang bertakwa itu adalah mereka yang setiap kali melakukan dosa, setiap itu pula mereka berpikir bagaimana caranya untuk menghapus dosa mereka itu, bertaubat terhadap dosa yang telah mereka lakukan itu. Setiap mereka melakukan satu kesalahan, mereka segera mengingat Allah. Dan oleh sebab itu mereka segera bertaubat. Nah, orang-orang ini sama sekali tidak menunda taubat. Orang-orang ini sama sekali tidak memandang remeh permohonan ampun, istighfar, sekecil apapun itu. Nah, sahabat iman, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ini di dalam surah Ali Imran ayat 135. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan, mereka orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan keji, melakukan satu maksiat, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi, menganiaya dirinya, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah. Dan oleh sebab itu fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka segera pula memohon ampun atas dosa yang telah mereka lakukan itu. Nah, sahabat iman, jadi kesimpulannya, orang bertakwa bukan mereka yang suci dari dosa, tapi mereka yang setiap kali melakukan dosa, mereka segera mengingat Allah dan segera bertaubat atas kesalahan dan dosa itu. Berbeda dengan orang beriman biasa. Selesai melakukan satu dosa, yang terlintas di dalam pikiran mereka adalah bagaimana melakukan dosa yang berikutnya yang lebih besar dibandingkan dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.